Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Untuk hari ini kita akan belajar tentang momentum, materi kelas 11 SMA. Namun sebelum kita masuk ke materi momentum, di sini kakak punya sebuah video yang menjelaskan tentang fenomena momentum. Boleh kita simak bersama-sama. Nah, di sini ada 3 buah mobil, ya. Mereka bertiga itu memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Menurut kamu sendiri, dari ketiga mobil ini, kira-kira yang sukar untuk berhenti itu yang mana? Oke, betul. Jawabannya, mobil yang sukar berhenti atau yang sulit berhenti itu adalah mobil yang berwarna merah. Nah, kenapa bisa yang berwarna merah? Karena dia memiliki kecepatan yang tinggi. Nah, ini berhubungan dengan momentum yang akan kita bahas hari ini. Di mana momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang bergerak. Gitu. Nah, di sini momentum bergantung pada massa dan juga kecepatan. Maka ketika ada 3 buah mobil tadi yang memiliki massa yang hampir sama, tapi kecepatannya berbeda, nah, maka mobil yang paling sukar untuk berhenti itu adalah mobil yang memiliki kecepatan yang tinggi. Gitu, dibandingkan mobil yang memiliki kecepatan sedang dan juga rendah. Nah, apakah berlaku hal yang sama ketika massanya berbeda dan kecepatannya sama? Nah, itu pun sama. Ketika massanya berbeda, maka massa yang paling tinggilah dia yang sukar untuk berhenti. Seperti itu. Nah, di sini untuk rumus momentum itu adalah P sama dengan M dikali V, di mana untuk P adalah momentum, satuannya kilogram meter per sekon, kemudian massa benda satuannya kilogram, dan V itu kecepatan satuannya meter per sekon. Kemudian di sini ada catatan, ya, di mana momentum itu adalah merupakan besaran vektor. Gitu. Jadi dia memiliki arah dan juga nilai. Karena dia memiliki arah, maka arahnya searah dengan kecepatan benda. Kalau misalkan bendanya bergerak ke kanan, kemudian ke atas, ke utara, atau ke timur, nah maka kecepatannya diberi tanda positif, atau nilai kecepatannya bernilai positif. Gitu. Karena kecepatan bernilai positif, maka momentumnya pun bernilai positif. Begitupun sebaliknya, ketika bendanya bergerak ke kiri, kemudian ke bawah, ke selatan, dan juga ke barat, nah maka kecepatannya diberikan tanda negatif. Sehingga momentumnya juga bernilai negatif. Jadi tergantung mobilnya nih bergerak kemana, ke kanan kah atau ke kiri. Kalau ke kanan, berarti dia momentumnya bernilai positif. Kalau mobilnya bergerak ke kiri, berarti momentumnya bernilai negatif. Jadi kesimpulannya untuk mobil-mobil yang tadi, bahwa dari ketiga mobil yang paling berhenti itu adalah yang berwarna merah, gitu. Karena dia memiliki kecepatan yang tinggi dibandingkan yang lain. Nah, untuk kasus lain, di sini kakak ada video. Nah, kita bisa simak sama-sama. Nah, ada kereta api yang menabrak sebuah truk. Kira-kira menurut kamu kenapa sih kereta api ini bisa menabrak sebuah truk? Oke, nah alasannya karena yang pertama, kereta api itu memiliki massa yang sangat besar dibandingkan kendaraan lain. Kemudian yang kedua, kereta api itu memiliki kecepatan yang sangat tinggi dibandingkan kendaraan lain. Maka dari itu, karena kereta api ini memiliki massa dan juga kecepatan yang sangat tinggi, maka dia akan sukar untuk mengerem atau memberhentikan kereta api ketika ada benda atau kendaraan lain di depannya. Gitu. Maka dari itu kita sebagai warga ya hendaknya berhati-hati ketika menyeberangi rel kereta api gitu.
Nah, kita udah tahu nih sekarang nih, karena, eee, kereta api ini tuh memiliki momentum yang sangat tinggi, jadi sukar untuk berhenti, gitu, ya. Itu, salah satu tambahannya. Nah, untuk lebih memperjelas lagi, kita coba contoh soalnya ya. Ini ada salah satu contoh soal sederhana, di mana di sini sebuah mobil bermasa 1.500 gram, maaf, 1.500 kilogram, bergerak dengan kecepatan 72 kilometer per jam. Nah, kita ketahui dulu ya, di sini masanya adalah 1.500 kilogram, kemudian kecepatannya 72 kilometer per jam. Nah, ini bisa kita ubah dulu ya satuannya karena masih kilometer per jam menjadi meter per sekon. Caranya itu adalah kita buat seperti ini, kilometer per jam, kita ubah ke meter per sekon. Nah, dari kilometer ke meter itu dikalikan dengan 1000, dari jam ke sekon itu dikalikan dengan 3.600. Ini bisa kita coret, nolnya 2 ya, di atas dan di bawah. Kemudian 72 dikalikan 10, itu 720 per 36, hasilnya 20 meter per sekon. Nah, kemudian untuk itu kita cari momentumnya atau P, tadi rumusnya adalah M dikali V. M-nya itu 1.500 dan V-nya adalah 20. Maka 1.500 dikali 20 itu hasilnya adalah 30.000. Satuannya kilogram meter per sekon. Nah, jadi untuk sebuah mobil bermassa 1.500 dengan kecepatan 72 km per jam, untuk nilai momentumnya adalah bernilai 30.000 kg meter per sekon. Sangat besar ya, karena di sini untuk massanya juga sangat besar. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh soal dari momentum. Oke. Untuk itu, selanjutnya nanti akan kakak sampaikan untuk latihan soal yang akan dikerjakan di rumah. Nanti kakak kirimkan lewat PC ya. Oke. Untuk itu, karena materi sudah selesai disampaikan, untuk kesimpulannya adalah di mana momentum ini merupakan salah satu ukuran ya kesukaran suatu benda untuk berhenti. Momentum ini dia berhubungan dengan dua besaran, yaitu yang pertama massa, kedua adalah kecepatan. Seperti itu. Oke, baik, kalau seperti itu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.